Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yaitu dynamic routing. Jadi dynamic routing itu penambahan informasi pada routing table secara otomatis ya teman-teman. Kita langsung saja ke konsep. Jadi, routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan routing table secara otomatis ya teman-teman. Nah, ini secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar, teman-teman. Dari konsep dari dynamic routing itu ada dua ya teman-teman. Yang satu itu IGP dan yang kedua itu EGP ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, ada tiga jenis berdasarkan IGP. Nah teman-teman, IGP itu singkatan dari Interior Gateway Protocol. Nah teman-teman, di sini ada tiga ya. Yang pertama itu Distance Vector IGRP. Nah itu. Nah yang pertama itu bekerjanya layak pelibatan berdasarkan jarak. Jadi dia akan melihat nih dari titik-titik yang ada router tercepat itu lewatnya mana. Nah gitu ya teman-teman. Nah kalau yang link stance, nah yang ini ya teman-teman, itu berdasarkan dari penglihatannya diantaranya seperti bandwidth. Jadi dia menggunakan parameter bandwidth ataupun cost dan lain-lain ya teman-teman. Dan yang terakhir itu hybrid. Nah untuk hybrid ini itu dia gabungan dari distance dan link stance. Jadi dia gabungan dari yang si nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah jadi si distance dan si link stance ini menghasilkan ini ya hybrid gitu, gabungannya gitu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah adapun terkait EGP ya teman-teman, yang ini singkatan EGP itu Exterior Gateway Protocol ya teman-teman. Pada AS yang berbeda mungkin dari perusahaan TYP ya teman-teman. Ini TYP atau BGP ini contohnya ya teman-teman, dan lain-lain gitu. Di sini kita lanjut saja ke OSPF gitu ya teman-teman. OSPF itu memiliki kepanjangan dari Open ini ya teman-teman, Open Short Path Freeze. Nah adalah salah satu protokol. Routing dinamik ya teman-teman pada kategori IGP. Nah itu dia termasuk kategori yang ini ya teman-teman, yang si IGP ini. Nah ini teman-teman. Kita lanjut saja dengan algoritma link stance protocol atau bisa disingkat LSR ya teman-teman, yang ini ya teman-teman. Untuk OSP ini support 2 IP ya teman-teman. Yaitu ini ya teman-teman, IP4. Nah IP4 dan IP6. Nah teman-teman, bagaimana sih cara kerja dari OSPF itu? Jadi cara kerjanya adalah dengan mencari rute tercepat berdasarkan bandwidth teman-teman. Nah jadi dia mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth. Nah itu kurang lebih seperti itu. Ataupun delay ataupun load ya teman-teman. Nah di sini bandwidth atau delay atau load gitu ya teman-teman. Jadi berdasarkan ataupun bisa dipilih sesuai kecepatan. Nah tuh ini route yang dipilih sesuai kecepatan ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah OSPF ini merupakan protokol routing yang menggunakan konsep Hikari. Nah teman-teman, jadi si OSPF ini menggunakan konsep Hikari. Nah teman-teman, yang ini ya teman-teman. Jadi dengan kata lain artinya OSPF mampu membagi jaringan dengan beberapa tingkatan teman-teman. Jadi yaitu OSPF area itu ada banyak ya teman-teman. Nah kita coba lihat dulu. Nah di sini OSPF area itu ada banyak teman-teman. Yang pertama backbone, yang kedua standar ya teman-teman, yang ketiga stub area, dan yang keempat not so stubby area. Nah,
kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut saja masuk ke topologi kita. Nah, di sini kita intinya melakukan konfigurasi dynamic routing pada topologi kita. Nah, menggunakan OSPF. Nah, jadinya ketika ada network baru, nah network ya, ini tuh network teman-teman. Network baru gitu ya teman-teman. Nanti bisa kita aktifkan dynamic routingnya sehingga informasi routing table terdaftar secara otomatis. Jadi kalau kita melakukan static routing sebelumnya ya teman-teman, yang di video sebelumnya gitu, ini kan kalau misalkan router 1 nih, router 1 dengan router 2 ingin mengenalkan network yang mereka miliki salah satu gitu, kan harus didaftarkan secara manual ya. Kalau misalkan dua router sudah berhasil, terus tambahkan network baru, nah maka pada setiap routernya ditambah static routing pada network yang belum dikenal. Nah, terus begitupun kalau misalkan ada network baru ya teman-teman, network baru. Nah, di sini coba kalian katakan kalian memiliki 100 router. Tentu saja gak efektif dong kalau misal melakukan static routing pada kumpulan router yang ratusan itu. Nah, maka dari itu jaringan yang berkembang, maka konfigurasi routing yang tepat untuk digunakan adalah itu dynamic routing ya teman-teman. Jadi nantinya kalau ada network baru ya teman-teman, nanti kita tambahkan satu network, yaitu network 5 berarti ya, nanti mikrotik satu lagi ya teman-teman. Nah, misal gitu ya, kita ditambahkan gitu satu network, baru bisa ditambahkan informasi routing table-nya secara otomatis gitu kalau kita menggunakan yang dynamic routing ini. Nah, kita langsung saja nyalakan ya si mikrotik, si router 1 sampai 4 ini. Kita langsung saja nyalakan. Kita buka lagi Canva kita. Di sini kita akan ini ya, OSPF lab yang ini. Kita lanjutkan. Langsung saja masuk ke topologi ya, itu Pinet Lab itu. Nah, kita buka router 1. Nah, di sini saya sudah buka karena jika mematikan gitu ya dan menyalakan lagi itu akan membutuhkan sedikit waktu. Kita buka. Nah, di sini kita masuk lagi ke router untuk melihat IP-nya. Tapi itu akan berbeda ya karena kita sempat mematikannya. Kita ganti dulu ya di sini. Kita coba ya, login dulu di sini, admin, control. Masih belum bisa ya teman-teman. Jika tidak bisa gitu, kalian coba pancing-pancing saja untuk si topologi ini. Nah, ini sudah bisa. Di sini kita coba buka lagi IP address-nya ya. Kita cek apakah dapat berapa gitu. Di sini ada ya teman-teman untuk IP address-nya ya, yang 192 itu. Nah, ini untuk yang mengarah dari Ether 1 ya, berarti yang ini ya teman-teman. Dia mendapatkan IP 10.0.137.215 ya teman-teman. Di sini kita buka command prompt ya teman-teman. Nah, kalian di sini cari saja, tulis komen. Nah, kalian pilih run ini ya, AS, yang AS ini. Kita yes saja di sini. Jika sudah masuk, kita langsung saja tulis ininya ya teman-teman. Sorry. Nah, kita tulis root ya teman-teman. Kita masukkan perintahnya gitu. Root add ininya 110 ya. Nah, ini kita memasukkan ini ya, si IP-nya yang jaringan yang ISP ini. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita lanjut saja 10.0.137 lalu titik kosong ya teman-teman. Nah, untuk max-nya kita triple 255 ya.
255 teman-teman. Oke. Lalu jangan lupa 0 ya teman-teman di akhir itu. Oke. Nah, di sini untuk si IP-nya yang terakhir kita masukkan IP address si PNetLab-nya. Yang mana sih ya teman-teman? Nah, yang ini ya teman-teman. Yang 192 sampai 8 gitu. Oke, kita langsung saja. 192 168 100 lalu 8. Oke, jika sudah seperti ini kita enter. Nah, di sini sudah ada ini ya, bukan notifikasi. Di sini sudah oke. Nah, berarti itu sudah berhasil. Oke, di sini kalian langsung saja buka Winbox kalian ya teman-teman. Oke, kita searching lagi, kita cari Winbox. Kita open ya teman-teman. Nah, untuk ini kita hapus dulu saja teman-teman, karena ini 137 kita login menggunakan yang Ether 1, berarti kita ganti saja yang belakangnya 215 ya teman-teman. Oke, kita connect. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke si Winbox yang router 1 nih. Oke, kita coba ini dulu ya teman-teman. Kita setting dulu agar enak gitu ya dilihatnya. Oke, cukup. Oke, sepertinya cukup. Nah, di sini kita buka router 2, 3 dan 4 ya. Kita buka router 2, 3 dan 4 ini menggunakan via router 1. Nah, di video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan gitu bagaimana. Nah, di sini kita akan mengulangnya lagi ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke Winbox ya teman-teman. Kita Winbox, lalu connect to Roman teman-teman. Di sini ganti dulu ya 215. Oke, IP-nya 137.215. Nah, connect to Roman teman-teman. Nanti di sini akan ada IP-nya si router 1 si router 2 sampai 4 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke router 2 ya teman-teman dulu. Oke, di sini connect. Oke, di sini sudah masuk ke router 2 via router 1 ya teman-teman. Kalian lakukan saja seperti itu sampai kalian masuk ke router 4 ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke router 2. Kita langsung saja lakukan seperti tadi. Oh, ini salah ya. Oke, 215 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke router 3 sekarang. Oke, kita connect. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Via router 1 lagi. Oke, sorry, kita setting dulu ini. Maaf ke ini ya. 1 2 3 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah ya. Kita lakukan lagi masuk ke router 1, berarti ke router 4 ya yang belum. Oke, kita langsung saja 215 ya, connect to Roman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke router 4 di sini. Oke, kita connect ya. Nah, jika agak nge-lag ya teman-teman, kita pancing saja di sini. Nah, itu biasanya sorry, ini kita masuk ke router berapa ya? Oke, kita kita connect to Roman ya. Tadi saya itu kayak ini ya teman-teman, kita kayak masuk ke router yang kedua gitu tadi. Nah, ini router 4 ya, connect. Oke, di sini sudah berhasil ya, kita connect ke Winbox dari router 1 sampai 4. Oke, ini router 4 ya teman-teman. Oke, kita setting dulu IP ininya agar enak gitu. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil ya masuk ke router 1 sampai 4 gitu menggunakan aplikasi Winbox. Nah, langkah yang akan kita lakukan saat ini adalah mendisable ya static routing yang udah pernah kita buat. Nah, yang udah pernah saya buat ya di video sebelumnya gitu, yang routing dan static routing. Oke,
kenapa gitu ya teman-teman? Karena kita pengen konfigurasi topologi ini menggunakan dynamic routing teman-teman, dynamic routing gitu ya. Nah, kalau misal static routingnya masih aktif, nanti akan tabrakan dong. Nah, oke, kita langsung saja buka Winbox router 1. Di sini saya sudah buka ya teman-teman. Kita sudah ada di Winbox router 1. Oke, kita ke IP lalu route teman-teman. Kita ke IP, sorry. Lalu kalian cari yang namanya route. Nah, ini routers. Nah, kita untuk yang AS, nah kita matikan semuanya ya teman-teman. Nah, di sini ada 5 AS ya teman-teman. Kita coba hitung dulu. 1 2 3 4 5 teman-teman. Di sini yang AS itu kita matikan saja ya semuanya teman-teman. Karena tidak, kita akan menggunakan yang dynamic routing gitu. Oke, caranya disable ya. Oke, kita disable satu-satu. Sorry. Nah, yang AS ini 5 ya teman-teman. Oke. Lalu yang ini. Oke, di sini kita sudah ya teman-teman untuk mendisable yang router 1. Selanjutnya kita buka Winbox router 2 teman-teman. Oke, di sini kita buka ini satu-satu. Nah, ini yang 2 ya teman-teman. Oke, di sini Winbox router 2 juga kita akan mendisable semua rootnya ya teman-teman. Lakukan kita akan mendisable dari router 1 sampai 5 ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita ke IP lalu ke routes. Nah, di sini kita ini ya disable untuk aktif statiknya ya. Nah, untuk aktif statiknya di sini ada 3 kurang lebih. 1 2 3 4. Nah, teman-teman di sini ada 4 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja disable semuanya seperti yang saya lakukan tadi di Winbox router 1 gitu ya teman-teman. Yang AS-nya gitu. Kita sisakan yang DAC gitu. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita buka lagi Winbox yang router 3 sekarang. Oke, nah untuk Winbox router 3 kita disable ya aktif statiknya sama ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke routes. Untuk aktif statiknya kita, nah untuk yang kosong-kosong gitu ini ya teman-teman, yang mengarah ke defaultnya route ini kita disable juga ya teman-teman. Nah, ini yang mengarah ke default route. Oke, kita disable juga. Untuk yang ini juga sama. Oke, AS ya teman-teman. Itu AS itu aktif statik ya teman-teman, kalau kalian belum tahu gitu. Oke. Nah, di sini kita sudah mendisable ya teman-teman untuk router 3. Di sini kita sudah melakukan prepare topologi ya teman-teman. Oke. Kita langsung saja buka Winbox router 1 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk menu konfigurasi OSPF gitu ya, kalian bisa pergi ke router OSPF network teman-teman. Nah, jadi kita pergi dulu ke routing ya teman-teman. Routing, lalu OSPF, lalu kalian ke network teman-teman. Nah, yang ini ya teman-teman, yang network. Nah, pada menu network kalian klik, nah kalian klik saja ya teman-teman yang ini. Nah, kita tambahkan DAC yang dimiliki oleh routernya gitu. Jadi kalau misalkan kita berada di router 1, kita tambahkan networknya di networknya ini DAC yang dimiliki oleh router 1 ini. Oke, kita langsung saja ke IP route ya teman-teman. Untuk router 1 dia memiliki, kita coba lihat dulu ya teman-teman. Di sini kan, di sini ada 3 gitu ya kalau saya tidak keliru gitu. Nah, oke, betul. Untuk di ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini itu ada 3 DAC ya teman-teman. Nah, untuk yang ini gitu saya belum disable. Oh, ini 1 2 ya teman-teman, untuk router 3. Nah, kita coba lihat lagi. Oke, di sini kita akan lakukan gitu ya. Kita akan menambahkan untuk yang tadi DAC-nya itu
di sini kita langsung saja tambahkan yang mengarah ke kliennya itu ya, kita tambahkan yang mengarah ke router 1 gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja tambahkan di sini ya. Oke, di sini kita langsung saja tambahkan yang mengarah ke kliennya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja 192.168 teman-teman. Lalu ini ya 1.0 lalu /24. 1.0 lalu slashnya itu jangan lupa 24 untuk areanya backbone ya teman-teman. Oke, kita apply di sini. Jika tidak bisa kita coba pancing-pancing dulu ya, karena itu dia suka ngelag. Nah, oke, di sini sudah satu ya teman-teman, kita tambahkan. Nah, kita tambahkan lagi yang kedua gitu ya, yang di AC kedua yang dimiliki router 1 yang mengarah ke router 2 itu teman-teman. Nah, router 1 yang mengarah ke router 2 ini ya teman-teman. Oke, di sini kita yaitu 10 ya teman-teman. 10 titik ini ya teman-teman. Kita 10.10 ya teman-teman. Nah, yang ini ya. Oke, 10.10.10 teman-teman. Lalu titik kosong ya teman-teman. Titik kosong, lalu jangan lupa slashnya itu 24. Oke, jika sudah seperti ini untuk areanya sama ya backbone. Untuk router 1 cukup kita pindahkan ke router 2 gitu. Oke, kita apply. Nah, di sini error networking address expand yes. Oke, di sini kita coba lagi. Oke, tidak apa-apa, kita coba. Kita lihat IP-nya ya teman-teman, apakah dia sudah gitu. Untuk yang ini ya teman-teman. Oke, kita 10 gitu ya, 10.10. Nah, di sini kita sudah ya teman-teman, tapi tidak tahu kenapa gitu. Untuk yang 10 ini kita tidak bisa. Oke, kita coba lagi. Mungkin di sini kita ini ya kurang gitu 10.10 nya itu. Oke, kita coba tambahkan lagi saja ya teman-teman untuk ini ya. Oke, kita coba lagi sini untuk 10.0 slashnya itu 24 ya, benar teman-teman. Tapi di sini kita tidak bisa gitu untuk melihat gitu ya teman-teman. Kita coba lagi ke routing. Nah, kita coba 10 ya teman-teman, titik 10.10.0 betul ya, titik kosong teman-teman, lalu slashnya itu 24. Oke, kita coba ya. Oke, masih nge-lag ya teman-teman. Oke, nah di sini sudah bisa ya teman-teman. Jika kalian mengalami masalah seperti itu bisa terjadi karena koneksi atau lain sebagainya teman-teman. Jadi kita coba pancing-pancing dulu lagi saja. Oke, di sini lumayan terganggu gitu ya sinyal sayanya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, untuk yang OSPF pada router 1 ini saya rasa sudah cukup ya. Kita pindah saja ke router 2 gitu. Oke, kita buka saja router 2 ya teman-teman, yang ini. Nah, untuk router 2 ini bisa kita lihat dia memiliki 3 DAC ya teman-teman, 1 2 3. Nah, ada yang mengarah ke router 1, ada yang mengarah ke router 3, dan ada yang mengarah ke klien yang dimilikinya. Jadi di sini kita pergi saja ke menu yang seperti tadi ya gitu, OSPF gitu. Kita ke routing lalu OSPF gitu. Oke, kita ke routing, lalu ini kita sakral dulu saja, tidak apa-apa. Kita ke routing ya teman-teman. Oke, ke routing, lalu kita ke OSPF.
Nah, di sini kita ke network, teman-teman. Nah, kita langsung saja ya, kita tambahkan yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu gitu, teman-teman. Nah, untuk networknya ini di sini yang mengarah ke router 1 dia memiliki IP 10.0 gitu, teman-teman. 10 ya, sama seperti tadi, titik kosong lalu slashnya jangan lupa 24 ya, teman-teman. Jika sudah seperti ini, areanya sama, tidak usah diubah backbone ya, teman-teman. Lalu apply, lalu oke. Nah, kita tambahkan dua lagi ya, teman-teman. Kita tambahkan yang mengarah ke router 3 sekarang. Oke, tanpa berlama-lama. Di sini router 3 itu memiliki IP 20.0, teman-teman. Lalu kita tulis saja 10.20 ya, teman-teman. Lalu 20 titik ya, 20.0, lalu jangan lupa slashnya itu 24 ya, teman-teman. Untuk areanya sama, tidak usah diubah. Kita apply, langsung oke. Kita tambahkan satu lagi yang mengarah ke klien ya, teman-teman. Yang mengarah ke klien itu dia memiliki IP yaitu 2.0. Oke, 192 168. Oke, kita lihat dulu 2.0. Nah, slashnya itu 24. Areanya sama ya, yang seperti saya bilang tadi, tidak usah diubah. Kita apply, lalu oke. Nah, di sini saya rasa sudah cukup ya untuk yang router 2 gitu. Kita pindah lagi ke router 3, teman-teman. Oke, di sini kita ke router 3. Oke, di router 3 ini 3 DAC yang terinformasi pada routing table, yang berarti kita bisa tambahkan pada routing OSPF network ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada 3 ya, teman-teman. Oke, kita tambahkan yang mengarah ke router 2 gitu. Nah, kita akan menambahkan di router 3 ini yang mengarah ke router 2. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kita langsung saja ke ini ya, routing, lalu OSPF network. Nah, dia itu memiliki IP yang mengarah ke router 2 itu 2.0, teman-teman. Oke, langsung saja kita tulis 10.2 ya, teman-teman. 20.0 lalu slashnya itu 24. Oke, jika sudah seperti ini kita langsung saja apply, lalu oke. Oke, di sini kita tambahkan lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kita menambahkan yang mengarah ke kliennya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, kita 192 168, teman-teman. 3.0 ya, 3.0, jangan lupa slashnya itu 24 ya, teman-teman. Itu slashnya yang saya gunakan. Kita apply, lalu oke. Di sini kita tambahkan satu lagi yang mengarah ke router 4. Nah, ini yang mengarah ke router 4, dia memiliki IP 30.0. Oke, kita coba ya, seri 10 30 lalu 30 ya, teman-teman. Lalu titik kosong lalu slashnya itu 24. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung saja apply, lalu oke ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah ya untuk menambahkan yang ini. Kita pindah saja ke router yang terakhir yaitu router 4. Oke, kita buka saja router 4-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita router 4 via router 1 yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, untuk router 4 ini ya, kita lihat, kita coba lihat ke IP lalu routes ya, teman-teman. Oke. Nah, sorry ya, teman-teman, di sini saya belum ini ya, nonaktifkan gitu. Yang ini ya, teman-teman, untuk yang AS-nya gitu. Mohon maaf. Di sini kita matikan dulu saja ya, teman-teman. Untuk yang AS-nya gitu, AS statiknya gitu. Oke. Oke. Nah, untuk yang router 4 itu hanya memiliki 2 DAC ya, teman-teman, yang bisa kita lihat di sini 2 DAC setelah kita nonaktifkan yang aktif statik itu, yang ini ya, teman-teman. Nah, yang terinformasi pada routing table. Nah, kita tambahkan yang mengarah ke kliennya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita tambahkan ke router 3 gitu ya.
Oke, kita coba langsung saja ke IP. Kita ke routing, maksudnya kita ini saja ke routing ya teman-teman. Kita ke routing lalu ke OSPF ya seperti biasa. Nah, kita tambahkan yang mana ke klien terlebih dahulu ya teman-teman. Itu IP-nya yang didapat gitu, yang dimiliki si klien itu 4.0 teman-teman. Oke, 192.168 teman-teman. Oke, lalu 4.0 lalu slashnya itu 24 ya teman-teman. 4.0 lalu slashnya 24. Oke, di sini kita langsung saja apply ya gitu. Apply lalu oke. Apply lalu oke. Nah, di sini kita tambahkan yang mengarah ke router 3. Si router 4 ini kita yang mengarah ke router 3. Dia memiliki IP 3.0 gitu ya teman-teman. Ya, 10 titik ini ya, ini yang ini ya. Oke, kita langsung saja 10.30 ya teman-teman. Titik 30 untuk 30 ya teman-teman, lalu titik 0/24. Oke, kita langsung saja apply lalu oke. Oke, di sini untuk saat ini ya, kita sudah menambahkan DAC pada setiap network. Nah, jadi setiap router kan memiliki DAC. Sudah kita tambahkan pada OSPF ya teman-teman, networknya. Jadi sehingga kita lihat pada routing table. Nah, pada routing table, insya Allah konfigurasi dynamic routing OSPF-nya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita coba buka Winbox router 1 ya teman-teman. Oke, di sini kita ini dulu. Oke, kita buka Winbox router 1. Nah, di sini ada informasi terkait DAO. Nah, itu apa sih DAO itu? Dinamik ya. Berarti kita coba ya untuk ke IP ya teman-teman. Kita ke roots. Nah, oke, di sini ada informasi tentang DAO ya teman-teman. Nah, ini DAO itu artinya itu Dynamic Active OSPF. Berarti kita sudah bisa ping ataupun udah bisa komunikasi ya dengan networknya 2.0, yaitu antara router 2 dan router 3 gitu ya teman-teman. Kemudian kita udah bisa komunikasi dengan 30.0 lalu 20.0 teman-teman. Oke, kita coba buka Winbox router 2 di sini. Kita langsung saja. Nah, di sini kita buka Winbox router 2. Nah, kita coba buka lagi yang apakah dia sudah ada, yaitu yang DAO-nya gitu. Kita ke IP ya ini. Lalu ke routes. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman DAO-nya gitu. Untuk yang 30.0 sudah terdaftar. 1.0 sudah terdaftar, 30.0 sudah terdaftar ya teman-teman. Untuk 4.0 sudah terdaftar. Router 2 ini sudah lengkap ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja buka Winbox router 3 untuk melihat sama gitu ya, apakah sama gitu, apakah sudah ada gitu. Kita coba ke IP, kita ke routes ya teman-teman. Routes. Oke. Di sini ada ini ya, ada 1 2 3 4 ya teman-teman. Oke, di sini juga sudah lengkap. Kita coba buka lagi Winbox router 4 tuh. Nah, di sini router 4 ya teman-teman. Kita coba lihat lagi ya untuk IP routes-nya gitu. Kita ke IP routes. Oke, di sini juga yang 10.0, 20.0, kemudian 10.0, 2.0, 3.0 ini sudah terdaftar ya teman-teman. Oke, untuk saat ini ketika ingin komunikasi antara router 1, router 2 dan 3 gitu, dan 4 ya, 1 2 3 dan 4, ataupun VPC 1 ya teman-teman. Kita coba geser dulu. Nah, ataupun VPC 1 sampai 4, 1 2 3 4 itu sudah bisa ya, sudah bisa semuanya kecuali untuk akses internetnya. Nah, si PPC ini kan belum bisa akses internetnya ya. Nah, itu saja. Nanti kita akan coba gitu, akan bisa internetan gitu si PPC ininya. Oke, kita langsung saja di sini
ini ya. Oke, di sini sudah berhasil teman-teman. Kita lanjutkan saja. Untuk dynamic routing OSPF ini sudah kita lakukan konfigurasi pada 4 router ya teman-teman, 1 2 3 dan 4. Ketika kita lakukan uji coba pada setiap routernya, misal kita mau ping ke router 4. Oke, kita coba saja buka Winbox router 1 ya teman-teman di sini. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke new terminal. Oke. Ini sudah saja, kita coba apakah dia sudah bisa ping atau belum gitu ya teman-teman. Oke, kita sudah buka Winbox router 1, kita Ctrl C, enter, bisa ya teman-teman. Oke, kita langsung saja coba ping ya. Kita ping 10 titik 30 ya teman-teman. 30 lalu titik 2. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jika kalian muncul yang seperti ini ya teman-teman. Nah, kan ini untuk si PVC-nya masih dalam keadaan off ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Nah, untuk si PVC ini itu keadaannya masih off ya teman-teman. Nah, kita buka Winbox router 4 dulu teman-teman. Kita coba ping dari network 4.0 ke ping router 2. Oke. Kita langsung saja buka Winbox router 4 di sini. Oke, kita coba setting dulu ya teman-teman ininya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan ping lagi ya dari si router 4 ini ya. Oke, kita coba ya. Ping ini ping ya teman-teman. 10.10.10.2 10.2 lalu SRC ya teman-teman. SRC address gitu ya. SRC address. Nah, address sama dengan teman-teman 192 teman-teman, 168 gitu. 168 4.1 ya. 4.1 lalu enter. Oke, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman untuk si router 4 ini ping ke router 2 gitu. Nah, oke, kita langsung saja buka di sini, kita sudah ya teman-teman. Oke, kita buka topologi kita lagi. Nah, di sini kita langsung saja tambahkan 1 mikrotik dan 1 PVC-nya teman-teman. Nah, oke, kita tambahkan saja ya teman-teman. Kita mikrotik. Oke, kita kontrol A ya, kontrol A, kita nyalakan, lalu kita tambahkan PVC nya 1 teman-teman. Oke, kita tambahkan PVC nya 1. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman kurang lebih. Oke, kita sambungkan ya teman-teman. Kita coba cek dulu di sini kita sudah masuk apa belum gitu. Oke, ini yang router 1 ya. Kita coba masuk ke mikrotik yang router 5 ya. Nanti kita akan ubah namanya gitu. Dari mikrotik menjadi router 5. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Di sini membutuhkan waktu cukup ini ya teman-teman, cukup sedikit lama lah. Oke, kita coba login ya teman-teman. Loginnya admin seperti biasa, password enter lalu tekan N, lalu kalau masuk password kita Ctrl C saja untuk men-skip gitu ya teman-teman, agar lebih mudah gitu. Oke, di sini jika kalian masih belum bisa mengetik gitu ya teman-teman, kita coba pancing saja kursornya gitu. Nah, seperti ini. Kita coba cek IP network dulu teman-teman. Oke, di sini tidak ada ya teman-teman karena dia belum terhubung ke manapun gitu ya. Dia belum tersambungkan gitu. Oke, kita langsung saja enter lagi. Kita sambungkan dulu si router 4 itu ke router ini ya, router 5 gitu. Oke. Nah, kita langsung saja ini ya, masuk lagi.
kita ganti dulu saja namanya ini menjadi itu ya, router 5. Caranya masukkan perintah sistem identity ya, identity. Nah, jika sudah seperti ini, ini enter ya, lalu set name sama dengan, sama dengan ini, mau diganti ke nama apa gitu. Di sini saya akan menggunakan router 5, lalu enter. Nah, explain. Nah, ini sorry teman-teman, di sini saya kurang satu kata gitu ya, sorry. Nah, di sini sudah bisa ya. Oke, kita coba. Nah, di sini saya tidak ada A-nya gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Router 5. Oke, di sini kita belum bisa gitu ya teman-teman, karena ini kita coba ulangi lagi gitu ya teman-teman. Mungkin si mikrotik ini masih dalam keadaan tidak ini ya teman-teman. Oke, di sini kita sistem identity. Oke, lalu set name ya teman-teman. Set name sama dengan router. Nah, di sini harusnya bisa teman-teman, tapi tidak ini ya teman-teman. Oke, kita coba matikan saja si router ini ya, si mikrotiknya ini. Kita coba lagi. Oke, kita langsung saja ini kita sambungkan dulu ya. Oke, kita masuk lagi ke mikrotiknya. Oke, kita pancing-pancing dulu ya teman-teman. Kita coba. Masih belum bisa ini. Tidak apa. Nah, oke, kita langsung saja login admin. Lalu ini agak nge-lag ya teman-teman. Oke, kita di sini saya juga tidak tahu. Oke, kita coba Ctrl C. Oke, nah di sini sudah ya teman-teman. Tadi itu sepertinya si mikrotiknya itu mengalami sedikit error atau jaringan saya yang terganggu gitu. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Dia sudah berganti namanya menjadi router 5. Oke, bisa kita ganti saja di sini. Edit, lalu mikrotiknya ini kita kontrol A-kan saja, lalu ganti ya teman-teman sesuai yang tadi kita ganti. Di sini saya ganti router 5. Oke, kita lalu save. Nah, kita coba ini ya, kita cek lagi untuk IP networknya. Kita sambungkan dulu. Nah, kita sudah sambungkan. Kita coba cek ya IP networknya gitu. Oke, kita IP. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Di sini dia sudah ke itu ya, mendapatkan gitu yang router 5 ini gitu. Ini si apa sih IP-nya gitu ya teman-teman. Sini sudah berhasil. Oke, kita ini ya teman-teman, kita sambungkan. Nah, di sini untuk IP yang mengarah ke klien. Nah, untuk IP yang mengarah ke klien teman-teman, kita coba ini dulu, tutup. Untuk IP yang mengarah ke kliennya dari router 5 memiliki IP address yaitu 192.168.5.1 ini ya. Kita tambahkan saja. Kita langsung teks ya, teks. Oke. 192.168 lalu 55.2 lalu /24. Oke. Jika sudah seperti ini, kita coba sekali lagi. Nah, di sini kita 168.5.2 ya teman-teman, 5.2. Oke, kita di sini ya si IP si PPC-nya. Oke, kita lalu tambahkan ya teman-teman. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita kan tadi kita sudah menambahkan yang 5.2 teman-teman. Di sini kita tambahkan lagi ya. Oke.
Nah, untuk VPC kliennya itu memiliki IP 5.2. Nah, sudah ya 5.2. Oke, kita lalu 40 ya. Dan untuk bagian router 5 yang mengarah ke router 4 gitu, router 5 yang mengarah ke router 4 di bagian ether 1 yang ini itu akan memiliki IP address 40.2. Bisa langsung kita tulis 10.40.40.2. Jangan lupa /24. Oke. Oke, kita taruh saja di sini dulu. Nah, kita tambahkan lagi ya teman-teman. Sedangkan router 4, nah router 4 ini ya teman-teman yang mengarah ke router 3 pada bagian ether 3 yang ini ya teman-teman. Pada bagian ether 3 akan memiliki IP address 40.1 teman-teman. Kita langsung saja tambahkan 10.40.40.1 slashnya itu 24 teman-teman. Oke, kita taruh saja di sini ya, di ether 3, lalu ini di ether 2 gitu ya, di ether satunya yang ini teman-teman. Oke, kita di sini saja. Oke, jadi bisa langsung saja kita konfigurasi gitu ya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, di sini kita untuk ether 2 gitu ya teman-teman, kita belum tambahkan. Nah, dia itu akan mendapatkan IP yaitu 192.168.5.1 kan ini 5.2 ya teman-teman. Di sini 5.1/24 teman-teman. Oke. Nah, jika sudah seperti ini ya teman-teman, di sini kita sudah lengkap gitu ya. Dia sudah mendapatkan IP-nya gitu. Oke, kita di sini jika sudah seperti ini gitu, jadi kita bisa langsung saja konfigurasi pada router 4 ini ya teman-teman. Oke, caranya gitu, kita buka Winbox router 4. Nah, di sini kita buka Winbox router 4 ya teman-teman. Di sini kita konfigurasi IP address yang mengarah ke router 5 gitu ya teman-teman, pada bagian ether 3. Nah, ini pada bagian ether 3 ini teman-teman, kita langsung saja ke IP, lalu ke addresses ini ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan yang ini ya, bagian ether 3 itu memiliki IP 10.41. Nah, yang ini teman-teman, kita langsung saja tuliskan di sini 10.40.40.1. Jangan lupa ininya teman-teman, slashnya gitu, /24 itu 40.1 slashnya 24. Nah, di sini untuk bagian ethernya itu kan kita ini bagian ether 3 ya teman-teman, bisa langsung saja kita ganti di sini untuk bagian ether 3. Jika sudah seperti ini, kalian langsung saja apply lalu oke ya teman-teman. Oke, apply lalu oke. Nah, ini ya teman-teman, IP addressnya sudah. Kita langsung saja aktifkan fitur Roamon di router 5 ini. Kita coba lihat dulu. Nah, kita langsung saja aktifkan ya teman-teman pada bagian fitur Roamon di router 5 ini. Caranya bagaimana? Sama seperti yang di video saya sebelumnya gitu. Oke, kita langsung saja di sini enter lagi. Kita ketikkan saja tool lalu Roamon teman-teman. Roamon lalu set enable ya, enable lalu sama dengan yes. Lalu jika sudah seperti ini yes. Nah, kita coba print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman fitur Roamon di Mikrotik gitu ya teman. Ini di router 5 gitu. Ini belum terganti ya. Nah, di sini sudah aktif ya fitur Roamonnya. Bisa kita langsung saja buka ya Winbox router 5 via router 1 gitu. Oke, di sini sama seperti kita buka Winbox yang tadi ya teman-teman. Oke, 215 ya ini IP-nya. Kita connect to Roamon teman-teman. Oke, kita tunggu saja. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Untuk si router 5 ini bisa kita pilih lalu kita connect.
Oke, di sini kita sudah masuk ke Winbox router 5 gitu via router 1 ya teman-teman. Oke, kita coba setting terlebih dahulu ya teman-teman untuk yang Winbox router 5 ini agar lebih enak dilihatnya gitu. Oke. Nah, kita lakukan addressing pada setiap ether yang terhubung. Oke, kita langsung saja ke menu IP. Lalu ke addressing ya teman-teman, kita ke addressing. Nah, kita tambahkan ether 1 ya teman-teman, kita tambahkan ether 1 dan ether 2. Untuk ether satunya akan memiliki IP yaitu ini ya teman-teman, 40.2 sorry 10 40.2, jangan lupa slashnya itu 24 ya teman-teman. Nah, untuk ethernya tidak perlu diubah karena kita akan mengarah ke ether 1 teman-teman. Oke, kita lalu apply di sini lalu oke. Nah, kita tambahkan satu lagi yang mengarah ke ether 2 teman-teman. Kita tekan IP addressnya itu 5.1 teman-teman. 192 ya. 192.168 5.1 ya teman-teman, yang ini ya 5.1, lalu slashnya itu 24. Oke. Nah, di sini kita ganti saja ethernya ini menjadi ether 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita lalu apply ya teman-teman, apply lalu oke. Oke, kita sudah ya. Oke, kita langsung saja konfigurasi kelima topologi ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Sini kita sudah menambahkan satu router ya teman-teman, satu router baru dengan network baru juga. Jadi di sini ketika kita ingin melakukan dynamic routing teman-teman, nggak perlu melakukan dynamic routing pada setiap routernya. Karena untuk dynamic routing itu hanya ditambahkan pada router baru gitu ya teman-teman, router baru dan juga tetangganya yaitu router 4 gitu. Nah, router 5 itu router baru dan ini router 4 gitu. Jadi kita mengkonfigurasi dynamic routing hanya pada router 4 dan 5. Dan di sini untuk setiap ethernya, nah untuk setiap ethernya ya teman-teman, kita sudah terisikan, sudah diisikan gitu teman-teman untuk si ethernya 192 dan sekian gitu. Oke, kita dengan addressing masing-masing langsung saja kita konfigurasi dynamic routing pada kelima router ini ya teman-teman. Oke, di sini kita buka saja Winbox router 4. Nah, ini 1 2 3 4. Oke. Di sini kita sudah masuk ke Winbox router 4. Untuk melakukan dynamic routing, kita coba cek terlebih dahulu IP routable ya teman-teman. Oke, kita tutup saja. Kita ke IP lalu route. Nah, sorry, sebentar. Oke, kita cukup saja di sini. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu ya IP-nya. Di sini untuk network 5.0 belum berkenalan. Nah, network 5.0 itu berkenalan ya, belum berkenalan ya teman-teman. Oke, kita buka dulu PNetLab. Nah, untuk router 5 teman-teman, untuk router 5 yang mengarah ke VPC 5 itu yang ke sini, itu dia akan memiliki network 5.0. Bisa kita tuliskan saja di sini, kita edit. Nah, kita edit ya teman-teman. Lalu kita isikan IP-nya. Nah, IP yang akan didapat itu yaitu 5.0 teman-teman. Oke, 192.168.5 ya teman-teman, 5.0, lalu slashnya itu jangan lupa 24 ya teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman untuk yang ini. Nah, kita coba ini dulu ya teman-teman. Sorry, tidak usah pakai slash. Nah, di sini 5.0 saja ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini kita langsung saja apply. Oke, kemudian untuk router 4 ini ya teman-teman, yang mengarah ke router 5 ini teman-teman, dia memiliki network yaitu 40.0. Oke, bisa kita edit saja di sini, edit. Nah, labelnya kita tulis 10.40.40.0 teman-teman. Oke, nah
Di sini sudah ya teman-teman. Oke, tidak apa-apa ya, sedikit menyatu gitu karena sudah terlalu ke bawah gitu. Oke, mohon dimaafin ya. Oke, kita buka lagi Winbox router 4 ya teman-teman di sini. Nah, jika kita lihat di sini untuk router 4 belum berkenalan dengan network 5.0. Jadi di sini belum terdaftar. Untuk yang 40.0 itu sudah terdaftar ya teman-teman, 40.0. Nah, yang ini ya teman-teman. 40.0 itu sudah terdaftar gitu. Kita langsung saja buka router 5 teman-teman. Oke, kita buka Winbox router 5. Di sini sama. Nah, ini untuk yang Winbox router 5. Nah, ya via router 1 ya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, kita ke IP router. Kita ke IP, lalu ke routes ya teman-teman. Oke. Dia belum berkenalan dengan yang 4.0 dan juga belum berkenalan dengan yang lainnya gitu. Oke, kita langsung saja konfigurasi dynamic routing di sisi router 4 ya terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja ke routing ya, routing OSPF gitu. Oke. Kita ke routing, lalu ke OSPF teman-teman. Nah, di sini kita ke network. Nah, di sini kita akan menambahkan gitu ya. Kita akan menambahkan IP gitu. Nah, kita tambahkan dulu IP-nya. Yang pertama itu 40.0 teman-teman. Nah, yang ini ya, 40.0 10.40.40.0. Nah, jangan lupa itu ya 40.0. Kita langsung saja ini ya teman-teman /24 gitu, jangan lupa /24 lalu apply lalu oke. Nah, cukup untuk yang router ini ya teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi ya teman-teman, sorry. Oke, kita buka Winbox router 5 router 4. Nah, kita coba. Oke, di sini sudah ya untuk yang router 4 gitu. Kita coba buka ya teman-teman, takutnya salah kita. Oke, kita coba ini, kita disable dulu. Kita hapus saja. Kita coba buka Winbox yang router 4 teman-teman, sorry. Nah, di sini ini Winbox router 4. Oke, kita ke IP ya teman-teman, ke IP lalu ke ini route. Sorry, kita ke router. Nah, kita ke router, sorry. Kita coba cari dulu ya, routing SPF ya teman-teman. Oke, untuk yang router 4 ini kita akan menambahkan yang ini ya teman-teman, yang 10 titik ini, 10.40.40.0. Oke, kita ini ya, kita buka router 5 gitu. Nah, kita langsung saja untuk router 5 kita 140. Oke, kita buka Winbox. Nah, di sini jika sudah seperti ini, kalian langsung saja ini ya teman-teman, apply gitu. Untuk ininya slashnya itu jangan lupa 24 gitu teman-teman. 4.0 slashnya itu /24 gitu ya. Oke. Jika sudah seperti ini teman-teman, kalian langsung saja apply lalu oke ya. Oke. Nah, cukup untuk yang router 4 ini ya teman-teman. Kita buka Winbox yang router 5. Nah, yang tadi ya, itu saya salah tadi teman-teman, harusnya di router 4 kita tambahkan itu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita buka yang di bagian routing. Kita ke IP lalu routing ya teman-teman, routers. Nah, di sini kita hanya 2 DAC ya, itu ini ya, ada 2 di sini yang router 5 itu. DAC itu dynamic active ini ya, console gitu. Oke, kita langsung saja tambahkan untuk yang di router 5 ini. Caranya ke routing, lalu ke OSPF teman-teman, lalu kita ke network sudah ya.
kita tambahkan yang 5.0 tuh yang mengarah ke ini ya teman-teman. Oke, kita coba geser dulu. Nah, kita tambahkan yang 5.0 teman-teman. Oke, kita tulis saja di sini 10 ya teman-teman. Kita tambahkan dulu 192, sorry, 192 168 teman-teman, lalu 5.0 ya, 5.0, lalu slashnya itu jangan lupa ya teman-teman, slash 24. Oke, backbone areanya tidak usah diganti, kita apply lalu oke. Di sini kita tambahkan satu lagi ya teman-teman, kita 10, kita 40. Nah, yang ini ya teman-teman, yang ini 10 40 40.0, jangan lupa slashnya. Nah, 40 slashnya itu 24 ya teman-teman, areanya sama backbone, kita apply lalu oke. Nah, kita coba bisa langsung lihat pada table routing di 1 sampai 5. Oke, kita coba buka Winbox router 1 ya teman-teman. Oke, nah kita coba lihat itu akan terdaftar ya secara langsung informasi terkait seluruh network yang ada pada topologi ini. Jadi bisa kita pergi, kita langsung saja ke IP routes teman-teman, ke IP lalu ke routes teman-teman, routes. Nah, oke, jika kalian sudah ke IP routes, untuk yang mengarah ke 4.0 ini sudah terdaftar ya teman-teman. Untuk yang ke 4.0 gitu, kita coba lihat. Nah, ini ya untuk 4.0 gitu, itu sudah terdaftar teman-teman, dan 5.0 di bawahnya ini juga sudah terdaftar DAO ya. Itu DAO itu artinya singkatan dari Dynamic Active OSPF teman-teman, jika kalian tidak tahu gitu ya. Oke, kita langsung saja buka Winbox router 2 di sini. Oke, kita coba buka Winbox router 2. Di sini router 2 ya teman-teman. Kita sama ke IP lalu routes, kita coba lihat lagi gitu teman-teman. Semuanya kita lihat. Oke, kita IP lalu ke routes ya teman-teman. Routes. Nah, untuk yang 4.0 udah terdaftar teman-teman. Nah, 4.0 ini sudah terdaftar secara otomatis ya. Kemudian untuk yang 55.0 ini juga sudah terdaftar teman-teman. Nah, terdaftar cukup ya untuk di router 2 ini. Kita lanjut saja ke router yang selanjutnya, yaitu router 3 teman-teman. Oke, ini 1 2 dan ini 3 ya teman-teman. Bisa kalian lihat di atas ini router 3. Jika kalian tidak tahu gitu atau bingung gitu ya teman-teman, kita langsung saja ke IP ya. Sama, kita cek lagi IP lalu kita ke routes. Oke, kita coba cek di sini yang 5.0 udah terdaftar secara DAO ya teman-teman, yang 5.0 gitu. Kita coba lihat untuk yang 5.0. Nah, untuk yang 5.0 itu sudah terdaftar secara DAO ya teman-teman, yang saya tadi jelaskan. DAO itu Dynamic Active OSPF teman-teman. Oke, kita coba, dan 40.0 ini sudah terdaftar secara otomatis ya teman-teman, karena si router ini itu ya secara otomatis gitu kurang lebih teman-teman. Oke, di sini kita sudah ini ya, langsung saja kita buka Winbox selanjutnya, yaitu router 4 teman-teman. Oke, yang di sini kita router 4 ya. Kita lakukan saja seperti tadi, ke IP lalu ke routes. Nah, IP routes untuk yang router 4 5.0 kita coba cari deh 5.0. Nah, ini juga sudah terdaftar ya teman-teman, dan 40.0 juga sudah terdaftar ya. 40 kita coba cari yang 40 ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, untuk 40.0 gitu ya, kita coba 4.0. Nah, ini. Oke, kita langsung saja buka Winbox router 5 teman-teman. Oke, kita sudah buka Winbox router 5. Nah, kita ke IP routes ya. Kita ke IP, kita ke IP, kita lalu ke routes. Nah, kita coba cek apakah udah terdaftar semua di sini ya. Nah,
Oke, sepertinya di sini sudah terdaftar semuanya teman-teman. Baik yang DAO itu ya, DAO yang 10.0, 20.0 gitu ya teman-teman. Jadi kita gak perlu nambahin satu-satu lagi gitu ya teman-teman. Nah, jadi inilah keunggulan dari dynamic routing OSPF teman-teman. Jadi untuk konfigurasi dynamic routing OSPF pada 5 router ini ya teman-teman, pada 5 router ini itu sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan saja untuk tes ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk tes koneksi si PVC ini gitu teman-teman, atau si router ini. Oke, kita langsung saja. Kita buka Winbox pada router 4 ya. Kita coba ping salah satu. Nah, kita coba ping ya teman-teman. Kita coba ping dari router 4 ini. Oke. Nah, di sini kita jika sudah masuk ke router 4 ya teman-teman, kita ingin ping ke router 1. Kita coba ya. Dari router 4 ini kita ke new terminal teman-teman. Oke, kita Ctrl C. Nah, itu ping ke router 4 ke router 1 ya teman-teman. Itu dia memiliki IP 10.1 teman-teman. Nah, kita coba ping ya. Ping 10.10 ya, titik 10.1. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita misal kalau VPC-nya masih nonaktif ya teman-teman, kita coba lihat lagi. Nah, misal VPC-nya ini masih keadaan nonaktif ya teman-teman, tapi kalian mager nih nyalainnya. Nah, kalian bisa nih misal di router 4 ya, di router 4 yang tadi ya teman-teman, di Winbox gitu. Di router 4 dia itu ini ya teman-teman, antara router 4 dengan kliennya memiliki network 4.0. Berarti dia menggunakan ping dengan SRC. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita coba ya. Kita ke new terminal lagi. Nah, kita coba ping ya. Misalnya teman-teman, kita akan ping dari 4.0 gitu ya ke 2.0. Oke, kita langsung saja di sini perintahnya ping 192.168 ya teman-teman. Bisa kalian lihat 168.2.1. Lalu SRC ya di sininya, SRC. Lalu ini, lalu address ya. Nah, address sama dengan ya teman-teman, lalu masukkan IP-nya lagi 192 yang 4.1 gitu. 192.168.4.1. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita langsung enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, bisa ping gitu. Nah, kita coba ping ya untuk yang 10.2 gitu. Oke, kita coba lagi. Kita ke terminal, Ctrl C ya. Ping ya, kita coba ping yang ke 40.2. Apakah bisa gitu teman-teman? Oke, 40.2 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba lihat lagi ke topologi kita teman-teman. Nah, di sini ada yang janggal ya teman-teman. Untuk sisi klien yang ini ya, untuk sisi klien ya, itu dia belum bisa internetan. Begitu pula dari sisi router teman-teman, belakang-belakangnya gitu, router belakang, router 2, 3, 4, 5 gitu. Yang bisa internetan hanya router 1. Nah gitu, dengan bantuan ke netnya. Ini si SP itu net ya teman-teman, bisa kita lihat dulu ya. Ini net ya, cloud net. Ini saya ganti menjadi ISP gitu, kurang lebih seperti itu, karena dia langsung terhubung ke WAN. Nah, untuk router 2 sampai 5 untuk default route-nya udah kita disable kan tadi ya teman-teman, bisa kalian lihat. Kita lakukannya juga secara manual. Nah, bagaimana kalau misalkan di topologi dynamic routing ini kita ingin router, ingin router ya, sisi dan kliennya ingin bisa internetan. Maka dari itu kita bisa menggunakan yang namanya redistributable ya route. Nah,
yang ada pada OSPF gitu. OSPF. Jadi artinya nantinya gitu, untuk default route yang ada pada bagian di setiap route terdaftar secara otomatis dengan bantuan si OSPF ini gitu. Nah, kita langsung saja buka Winbox ya, Winbox router 1 teman-teman. Oke. Kemudian jika ingin melakukan redistribusi itu default route, kita bisa pergi ke menu. Kita pergi ke menu yang ini ya teman-teman, routing gitu. Nah, kita ke OSPF. Nah, di sini kita ini ya instance. Nah, yang ini instances. Nah, di sini instances ya teman-teman. Kita itu klik 2 kali teman-teman yang ini ya. Nah, ini jika kalian sudah masuk ke aplikasi, jika kalian sudah masuk ya ke sini, nah kalian ganti saja yang ini, yang redistribute yang ini nih ya teman-teman, yang tipe 1 gitu. Oke, kita yang never, nah yang never ya teman-teman, kita ganti ke AS tipe 1. Nah, yang ini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung apply lalu oke ya teman-teman. Oke, apply lalu oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita coba lagi ya, kita lihat. Nah, di sini sudah ya. Oke. Nah, kalau misal untuk terkonfigurasi instan ya teman-teman, ini redistribu pada router 1, kita coba lakukan verifikasi pada router ini ya, router 2 sampai 5. Oke, apakah default route-nya sudah terdaftar secara otomatis atau belum? Oke, kita caranya buka Winbox router 2 sampai 5 teman-teman. Oke, di sini kita buka Winbox router 2. Nah, untuk yang tadi ya teman-teman, DAO itu sudah aktif di Winbox router 2 ini. Bisa kalian lihat di sini 000 gateway-nya ya, ini 10.1. Nah, ini juga sudah ya teman-teman. Nah, itu yang mengarah ke internet. Nah, kita langsung saja buka Winbox router 3 untuk mengecek apakah dia sudah terdaftar gitu secara otomatis ya. Nah, untuk yang router 3 juga di sini sudah terdaftar secara otomatis ya. Bisa kalian lihat yang 000 ini. Nah, kalian lakukan saja ke router yang akan kalian lihat gitu. Di sini saya sudah lihat router 2, 3. Kita lihat router 4 dan 5-nya itu, teman-teman. Oke. Kita coba ini ya. Lalu ke IP ya, teman-teman. Ke IP lalu ke route. Nah, di sini juga router 4 ya, ini router 4 juga ini sudah terdaftar, teman-teman. Oke, kita coba lihat ke Winbox yang terakhir gitu, yang 5 gitu teman-teman. Nah, di sini juga sudah aktif gitu ya teman-teman. Untuk yang ini sudah otomatis gitu ya, dapat 000. Oke, jika sudah seperti ini, jadi artinya ya teman-teman, untuk dari sisi router dan juga sisi klien itu sekarang sudah bisa internetan. Nah, untuk sisi router ini, baik pun si klien-klien ini, si PPC 1 sampai 5 ini, sekarang itu insya Allah sudah bisa ya teman-teman, insya Allah bisa internetan gitu. Oke, kita coba cek ya, kita coba tes gitu. Oke, caranya ini di sini kita Winbox di ini ya router 5, kita coba ping ya, kita coba ping apakah dia sudah bisa gitu apa belum. Kita Ctrl C, di sini kita langsung saja ping 88. Oke, 88. Ping 888. Oke, enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman untuk si router 5 ini ping internetan gitu. Oke, kita coba langsung saja ping yang Google gitu teman-teman. Oke, kita Ctrl C. Nah, di sini tadi ping 88 ya teman-teman. Nah, kita coba di sini ping untuk ke ini ya teman-teman, untuk ke si 5.1 gitu dari si router 5 ini. Nah, kita akan ping dari router 5 ini ke sisi klien. Nah, itu memiliki IP yaitu 5.1 teman-teman. Bisa kita tuliskan saja di sini caranya. Ping
88 ya teman-teman. Oke, ping 192 gitu maksudnya. Oke, kita coba ping 88 dulu. Ping 88 lalu SRC ya teman-teman. Lalu kalian ini ya SRC. Nah, ini address ya. Nah, address sama dengan lalu masukkan IP-nya 192.168.5.1 ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini kita enter. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman untuk dari sisi router 5 ini untuk ping ke VPC ini ya teman-teman dengan menggunakan IP yaitu 5.1. Bisa kita lihat di sini ya 5.1. Oke. Kita coba ping Google sekarang teman-teman. Oke, kita new terminal lagi. Nah, di sini kayaknya untuk ping Google ini tidak bisa ya teman-teman, karena kita belum setting. Tapi kita coba dulu ya. Nanti kita akan setting. Kita coba dulu ping Google ya teman-teman, pinggoogle.com. Oke, sorry, pinggoogle.com. Nah, di sini tidak bisa ya, invalid gitu teman-teman bacanya. Ya, itu emang kita belum setting IP DNS-nya ya teman-teman. Oke, kita coba setting ya sekarang. Caranya kita tuliskan saja IP, lalu DNS, lalu set server teman-teman. Set server ya, server. Nah, lalu masukkan si ping Google-nya gitu, 88 gitu. Nah, ini ping 888. Jika sudah seperti ini enter. Nah, di sini sudah. Kita coba ping Google lagi. Apakah sudah bisa, teman-teman? Oke, pinggoogle.com ya. Oke, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, jadi jika kalian tidak bisa gitu, ingin ping Google tapi tidak bisa. Nah, kalian belum mengsetting yang namanya IP DNS-nya itu. Nah, kalian harus memasukkan perintahnya gitu, IP DNS set server spasi 8-nya ada 4 kali ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita coba aktifkan VPC 2-nya teman-teman, karena ini sudah berhasil ya. Oke, kita buka topologi kita masuk ke router ini, kita masuk ke VPC 2 ini. Nah, di sini kalau kalian show IP itu tidak ada ya teman-teman, karena kita belum menambahkan IP. Coba, nah di sini masih kosong ya teman-teman IP-nya gitu. Jadi kita menambahkan IP VPC 2 ini secara manual gitu. Nah, kita IP-nya itu kan 2.2 ya teman-teman. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, ini si IP VPC itu 2.2. Kalian bisa tuliskan saja si ini 192.168.2.2 ini di sini. Kita caranya gini, IP lalu 192.168.2.2 ya teman-teman, 2.2, lalu jangan lupa prefixnya itu /24 gitu. Nah, untuk gateway-nya itu yang 2.1 teman-teman. Nah, yang ini ya. Oke, kita coba 192.168.2.1 teman-teman. Oke, jangan lupa slash-nya juga. Nah, ini ya teman-teman. Kita coba, nah kita cekin duplikat, sabar, kita coba show IP apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk si IP-nya dan si gateway-nya. Kita coba ping ya teman-teman, kita coba ping 88 gitu. Oke, kita coba ping. Nah, di sini otomatis berhasil ya teman-teman, untuk si VPC 2 ini bisa internetan. Nah, ini caranya. Kurang lebih seperti itu. Kita coba ping Google sekarang. Nah, di sini sama seperti yang tadi saya jelaskan di Winbox gitu ya. Karena itu tidak akan tidak bisa gitu. Kita coba lihat lagi. Nah, itu tidak akan bisa gitu teman-teman. Kita coba ping Google dulu ya. Nah, di sini tidak bisa ya, resolve Google gitu, pinggoogle.com gitu ya. Kita coba, sorry itu ping Google ya, google.com. Tuh, di sini pasti goodbye ya teman-teman, karena kita belum men-setting IP DNS-nya. Kalian jangan khawatir jika seperti ini. Kalian matikan saja. Kita hapus dulu ininya. Kalian matikan dulu saja si VPC 2 ini. Nah, caranya seperti ini. Kita aktifkan lagi.
Kita coba. Oke. Lalu kalian masuk lagi saja ke PVC-nya. Nah, kita jika show IP itu tidak ada ya teman-teman. Jadi kita harus memasukkan dulu IP-nya. Oke, gitu ya apa-apa. Kita caranya gini, 192 ya. Sama seperti tadi ya, 192.168 2.2 slashnya 24. Kita coba lihat lagi. Oke, sorry, kita setting dulu ya. Oke, 2.2 ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi. Kita di sini saja ya. 2.2, jangan lupa gateway-nya yaitu 192.168 2.1, jangan lupa slashnya itu 24 ya teman-teman. Prefix itu namanya ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja enter. Kita tunggu saja, kita coba ping lagi teman-teman. Kita show dulu IP-nya ya. Apakah sudah ada lagi? Kita coba enter. Oke, di sini sudah ada. Nah, tadi kan kita tidak bisa ping Google ya teman-teman. Kita masukkan perintahnya lagi yaitu IP DNS 8 ya teman-teman. IP DNS 8.8. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba enter. Nah, jika sudah gitu ya, kita IP DNS, kita coba ping 88. 88. Nah, di sini sudah bisa ping 88. Kita coba ping Google. Oke, kita coba ping Google ya. Ping Google google.com gitu. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Jadi itu ya yang saya tadi jelaskan. Jika tidak bisa ping Google, itu kalian tuliskan saja gitu ya perintahnya yaitu IP DNS gitu 8.8.8.8 kurang lebih seperti itu. Mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan tentang dynamic routing. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan atau masalah gitu ya dalam ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.